Karena saya sering kali mengalami kayak gini, orang justru sudah mempunyai prejudice dulu terhadap teman ketika mau berkolaborasi itu sangat berbahaya gitu. Umpamanya, aku nggak mau kolaborasi sama itu tuh modelnya kayak gini-gini kayak gitu nggak ya? Itu memang perbedaan bagi saya ya accept saja. Kalau kita memang mau terbuka untuk kolaborasi, kita cari formula di mana bisa saling melengkapi. Beberapa prinsip mendasar gitu yang ingin saya tekankan dalam gerakan masyarakat sipil itu ya akuntabilitas itu. Artinya kita itu tidak tanpa norm, tidak tanpa guideline gitu. Kita jelas punya koridor akuntabilitas. Kita bertanggung jawab pada publik, kita juga bertanggung jawab pada masyarakat konstituen gitu ya. Jadi kita harus akuntabel, di mana kita harus mengelola dana, kemudian mengelola proyek secara transparan, partisipatif, dan tentunya melibatkan konstituen kita, dalam hal ini masyarakat, dan juga mungkin klien kita dan juga partner-partner kita, dalam hal ini donor ataupun pemerintah. Saya rasa itu prinsip yang pertama ya. Yang kedua memang profesionalitas ya. Jadi ini bukan pekerjaan seperti gerakan sosial yang mengandalkan artinya apa ya, cukup dengan semangat jiwa, artinya kalau Anda peduli secara sosial cukup gitu ya. Artinya ada koridor-koridor profesional yang kita taati. Di situ ada etika, di situ ada tanggung jawab, right and responsibility terhadap klien dan sebagainya gitu. Ada relasi yang artinya ya kalau kita rencanakan ini ya harus sesuai dengan rencana, tidak bisa dong kemudian ubah-ubah kayak gitu. Artinya standar-standar profesionalitas yang mungkin ditentukan di dalam koridor-koridor kerja bersama gitu ya. Nah itu yang kami pengen terapkan gitu. Itu menjadi koridor yang penting untuk bisa meletakkan fondasi organisasi yang kuat, karena manajemen itu penting. Profesionalitas itu ada, tapi belajar dari pengalaman masa lalu, prinsip-prinsip dalam gerakan sosial itu juga tetap penting di kota kita gitu ya. Kami menerapkan cara kerja yang lebih profesional, tapi kami juga menekankan cara belajar menjadi aktivis sosial yang apa ya, yang memang bisa berbaur, bisa fleksibel, bisa mengubah cara bekerja, bisa secara kreatif dan lentur di masyarakat gitu. Makanya kami mementingkan membangun empati yang kuat dengan masyarakat. Jadi sering mengajak untuk terjun bersama dengan masyarakat, ngobrol bareng secara terbuka gitu ya, memelihara forum-forum informal untuk mendekatkan kami dengan konstituen di bawah gitu ya. Jadi ini yang kami maknai menyeimbangkan antara profesionalitas di satu sisi, tapi di satu sisi juga punya semangat aktivisme yang kuat juga dengan di dalam masyarakat gitu ya. Berinteraksi secara langsung dengan orang lain dan tidak menutup pintu untuk berinteraksi, itu artinya berdialog dengan orang lain gitu ya. Jadi dalam praktek kerja-kerja di kota kita gitu ya, umpamanya ketika kita ke lapangan, skill yang sangat penting kami tekankan itu kemampuan untuk to listen atau untuk mendengar secara lebih hati-hati apa yang disampaikan oleh orang dan tidak cenderung judgmental gitu ya. Artinya tidak menggurui, kita itu bukan expert, ada banyak kemungkinan solusi itu datang dari berbagai pihak. Artinya siapapun itu bisa menjadi expert asalkan hal yang dia sampaikan itu berdasarkan fakta atau berdasarkan perasaan yang dia saat itu rasakan gitu ya. Nah itu yang harus kita dengar. Umpamanya kota kita ketika berinteraksi dengan anak-anak, dengan kelompok teman-teman disabilitas atau dengan teman-teman di kampung-kampung kota gitu ya, atau berinteraksi dengan kelompok informal, pasti ada different insight. Pasti ada hal-hal yang berbeda. Itu dicatat dan terus didiskursuskan di dalam diri kita. Saya rasa kata kuncinya ya kemudian juga jam terbang ya. Artinya selama kita nggak pernah mau ketemu dengan orang lain dan berinteraksi, ya kita tidak akan bisa membangun empati. Artinya ketika kita terus mau terbuka berdiskusi dengan orang lain dan mau berinteraksi dengan orang lain, di situ empati bisa tumbuh ya.
Mungkin impian terbesar saya ya melalui kota kita gitu ya, mungkin tentang terciptanya generasi masyarakat sipil perkotaan yang lebih kuat ya. Ini yang tercapture dari beberapa statement visi misi kota kita, umpama nurturing future generation, kemudian future generation of urban activist gitu ya, atau empowering urban citizen dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu mungkin mimpi besar saya melalui Urban Citizenship Academy kota kita, di mana kami banyak berinteraksi dengan generasi-generasi mendatang dari aktivis perkotaan gitu. Kami ingin melihat layer yang lebih kuat di sektor perkotaan ini. Bukan berarti sekarang sangat lemah enggak, tapi artinya sudah ada dan gitu, dan ke depan ini bisa lebih kuat, terutama ketika sekarang banyak juga penggunaan platform-platform teknologi untuk mengeskalasi dan mengakselerate gerakan urban gitu. Melalui sosial media, artinya variasi dan bentuk-bentuk gerakan urban akan menjadi lebih hiruk pikuk gitu, lebih ramai lah menurut saya kayak gitu, dan masa depan gerakan kota menjadi lebih kuat. I'm looking forward to see that stronger kind of layer of masyarakat sipil itu tadi. Tanpa kolaborasi tidak bisa. Ketika membangun kota kita, memulai awal kota kita, saya sudah bekerja dengan volunteer mahasiswa dari arsitektur UNS dan urban planner UNS gitu ya. Mereka saya ajak, kemampuan untuk mengajak orang berkolaborasi ini juga penting gitu ya. Jadi waktu ketika kami mencoba membuat pilot project pemetaan di kota Solo gitu, saya membuat satu provokasi kepada teman-teman, ini apa yang bisa kita lakukan untuk kota, selain kalau enggak kalian support ya saya nggak bisa mewujudkan ide-ide ini gitu ya. Lalu kemudian bergabung banyak sekali volunteer, dan itu menjadi cikal bakal kota kita sebenarnya. Jadi tidak hanya saya sendiri atau John dalam hal ini, tapi juga pendukung-pendukung atau kolaborator-kolaborator di sekitar kita, termasuk tanpa dukungan waktu itu wali kota zaman itu, kemudian termasuk kolaborasi dari UN Habitat yang bersedia mengeluarkan uang kecilnya untuk membantu paling tidak uang snack, uang makan para volunteer dan sebagainya. Itu kan kolaborasi gitu ya. Jadi saya bisa bilang ke depan tanpa kolaborasi ya tidak akan mungkin terwujud. Jadi kota kita akan terus bisa hidup kalau kita memelihara kolaborasi itu. Ketika kita berkolaborasi, kita itu kan membawa different set of skill. Kadang-kadang kita juga membawa different set of behavior, termasuk tidak tanduk yang berbeda satu sama lain, dan keterbukaan untuk mau menerima itu sebagai partner pelengkap itu yang menurut saya penting. Karena saya sering kali mengalami kayak gini, orang justru sudah mempunyai prejudice dulu terhadap teman ketika mau berkolaborasi, itu sangat berbahaya gitu. Umpamanya aku nggak mau kolaborasi sama itu tuh modelnya kayak gini-gini kayak gitu, gak ya? Itu memang perbedaan, bagi saya accept saja. Kalau kita memang mau terbuka untuk kolaborasi, kita cari formula di mana bisa saling melengkapi. Itulah, itu yang penting bagi saya. Jadi kota kita sangat terbuka ya terhadap kolaborasi gitu ya, terkait